Bab 796 Pertempuran menentukan di puncak Tianzu. Ya ampun, itu dewa binatang buas, orang mengerikan ini juga menantang Qin Haodong. Wah, tamatlah riwayat Qin Haodong, kalau saja ia dikalahkan oleh Zhan Wudi atau petinju suci, ia mungkin akan mati dengan tenang, namun, jika lawannya adalah binatang buas, bahkan tubuhnya pun akan menjadi abu. Aku yakin dia sudah kabur sekarang. Dia pasti tidak berani menerima tantangan itu, atau dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Qin Haodong sedikit terkejut melihat tantangan dari dewa binatang buas. Dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Mengapa dia menantangnya? Pada saat ini, telepon genggamnya berdering, dan itu dari Donnie Randall. Ketika dia berhasil masuk, dia langsung berkata, "Qin, kurasa sebaiknya kau mencari tempat untuk bersembunyi sementara. Aku akui kau adalah praktisi muda yang sangat kuat, tetapi tidak ada yang bisa menerima tantangan dari ketiga orang suci sekaligus. Dan tidak ada salahnya menolak tantangan itu. Sebaliknya, merupakan kehormatan bagi Anda untuk menjadi lawan dari tiga orang suci." Petik 2. Mengapa aku harus menolak tantangan ini? Qin Haodong berkata sambil tersenyum, karena ketiga orang nekat ini ingin mati, aku akan membantu mereka. Donnie Randall berkata dengan tergesa-gesa, "Qin, ini bukan saat yang tepat untuk pamer, terkadang, mengalah juga merupakan pilihan yang cerdas." Baiklah, Nona Donnie Randall, jangan khawatir, terimalah ketiga tantangan itu untukku. 3 hari kemudian aku akan mengalahkan ketiga orang nekat ini pada siang hari di puncak Tianzu di Gunung Kunlun. Perkataan heroik Qin Haodong membuat Donnie Randall terdiam. Ternyata dialah orang yang gegabah. "Nona Randall, bisakah Anda memberitahu saya sesuatu tentang dewa binatang buas, mengapa dia menantang saya?" Donnie Randall menghela napas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah pikiran Qin, jadi dia hanya bisa memberinya informasi sebanyak mungkin. Dewa binatang buas adalah penguasa dunia bawah tanah di Eropa, namanya Kan, meskipun ia tidak berlatih seni bela diri Huaxia, ia dianggap telah mencapai tingkat Sein. Dia disegani di dunia bawah Eropa seperti Zhan Wudi di Genqing. Selain itu, penampilannya sangat garang, seperti binatang buas, itulah sebabnya dia mendapat julukan Dewa Binatang Buas. Kau harus sangat berhati-hati saat menghadapinya, karena dia benar-benar biadab. Dia telah membunuh banyak orang selama bertahun-tahun dan juga akan menghancurkan tubuh mereka. Petik 2. Qin Haodong mengangguk dan kemudian bertanya, "Tapi aku belum pernah bertemu orang ini sebelumnya, mengapa dia menantangku, apakah dia bosan di Eropa?" "Tentu saja tidak," kata Donnie Randall. "Dia disewa oleh Angel Pharmaceuticals untuk menantang Anda. Angel Company membuat kesepakatan dengan Kan, selama dia bisa mencabik-cabikmu, mereka akan memberinya 10 wanita tercantik dan 1 miliar euro sebagai hadiah." Dewa binatang buas itu rakus dan penuh nafsu. Di saat yang sama, dia tidak menganggapmu serius, jadi dia menerima tugas itu. Petik 2. Qin Haodong tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Angel Pharmaceutical telah menderita kerugian besar. Melihat Zhan Wudi dan Cha Taihang menantangnya, mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menambah bahan bakar ke dalam api, berharap dapat membunuhnya dengan bantuan orang lain. Mereka berbincang sebentar. Qin Haodong memperoleh banyak informasi dan menutup telepon. Kemudian seluruh dunia bawah tanah menjadi heboh. Ada 3 tantangan di beranda Deep Web dan Qin Haodong memberikan jawaban yang serempak. "Saya menerima ketiga tantangan itu. Apakah bocah Huaxia ini gila? Beraninya dia menerima tantangan dewa binatang buas. Ya Tuhan, dia akan bertarung melawan 3 orang suci sekaligus di tempat yang sama, dia pasti mencoba bunuh diri, aku khawatir bahkan Tuan Hao Yue tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran ini. Dia sedang mencari kematian, kurasa dia sudah mati." Semua orang membicarakannya. Pada saat yang sama, para pejuang dari seluruh dunia bergegas ke puncak Tianzu di Gunung Kunlun untuk melihat ketiga orang suci tersebut. Namun Sekte Tang tetap tenang dan tidak ada tanda-tanda akan terjadinya pertempuran sengit. Qin Haodong bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia pergi ke klinik pengobatan tradisional Tiongkok Donghui seperti biasa dan memberikan pelajaran di sekolah kedokteran ibu kota. Dia tampaknya tidak melakukan persiapan apapun. Orang-orang lain di ibu kota tidak setenang dia. Pada hari perang, 7 keluarga bergegas ke puncak Tianzu di Gunung Kunlun untuk menyaksikan pertempuran. Mereka mengaku mendukung Qin Haodong, tetapi niat mereka yang sebenarnya masih belum diketahui. Pada saat yang sama, semua kasino di dunia bawah tanah menawarkan taruhan mereka untuk pertempuran ini. Meskipun Donnie Randall berulang kali mencegah Qin Haodong menerima tantangan, dia akhirnya memasang semua taruhannya padanya setelah ragu-ragu. Gunung Kunlun adalah jajaran pegunungan besar dengan ribuan puncak, besar dan kecil, yang tidak terlihat ujungnya. Di antara semua gunung, puncak Tianzu memiliki ciri yang paling khas. Puncak itu tampak seperti pilar raksasa yang menjulang tinggi ke langit dari tanah. Di puncaknya terdapat ruang terbuka seluas hampir 1000 meter persegi, yang membuat orang-orang terkagum-kagum akan keajaiban Sang Pencipta. Karena alasan ini, mustahil bagi orang biasa untuk mendaki puncak Tianzu. Selain itu,
Pertempuran antara para Saint sangat dahsyat, jadi tidak ada yang berani menonton pertempuran dari jarak dekat. Kalau tidak, begitu terinfeksi oleh aliran udara dan terlempar ke bawah puncak, mereka pasti akan mati. Puncak Tianzhu dikelilingi oleh puluhan puncak dengan berbagai ukuran. Mereka menempati posisi yang menguntungkan ini dan menyaksikan pertempuran yang menentukan. Kali ini, hampir semua anggota keluarga Qin telah keluar, dipimpin oleh kepala keluarga, Qin Zhao. Puluhan orang telah tiba. Berdiri di kaki puncak Tianzhu, Qin Zhao memiliki perasaan campur aduk tentang cucunya, yang menjadi pusat perhatian. Jika dia tahu bahwa Qin Haodong akan sangat baik, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya di keluarga Qin. Sayangnya, tidak ada kata "jika" di dunia ini dan tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Di antara kerumunan penonton, yang paling menarik perhatian adalah Sekte Tang. Selain Chu Xuanyu yang tinggal di rumah bersama Tang Tang, Yan Feifei, Feng Wu, Hu Xiaoxian, dan saudara perempuan Nalan semuanya ada di sana untuk menyemangati pria mereka. Masing-masing dari mereka merupakan wanita cantik yang langka, dan sekarang mereka semua berkumpul bersama dan menarik perhatian semua pria yang hadir. Karena kekuatan Sekte Tang, orang-orang ini hanya mengagumi dari kejauhan, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekati wanita-wanita cantik ini. Di bukit lain di samping tempat Sekte Tang berdiri, 3 orang berdiri berdampingan. Yang paling kiri tingginya paling tidak 2 meter, dan tubuhnya sangat besar. Lengannya yang berotot mungkin lebih besar dari pinggang orang biasa. Wajahnya ditutupi bulu hitam, dan dia tampak sangat garang. Dia adalah penguasa dunia bawah tanah Eropa, Dewa Binatang Buas. Berdiri di sebelah kanan adalah Cha Taihang, petinju suci dari Koryo. Ia tampak berusia sekitar 50 atau 60 tahun. Ia tidak tinggi, tetapi penuh dengan keagungan seorang santo. Yang paling menarik perhatian adalah Zhan Wudi, yang berdiri di tengah. Ia dulunya adalah legenda di Huaxia. Ia tak terkalahkan dan telah membunuh semua musuhnya. Meskipun ia akhirnya dikalahkan oleh Master Hao Yue, ia tetap mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Hampir setengah dari kerumunan datang ke sini untuknya. Mereka semua ingin melihat apakah dia bisa kembali ke Huaxia sebagai raja. Mereka pun berharap segera bertemu dengan Master Hao Yue, sehingga mereka berdua bisa kembali terlibat dalam pertarungan seru. Hari itu cuaca sedang cerah, matahari bersinar terik di atas langit. Menjelang siang, seorang pria tiba-tiba lepas landas dan terbang langsung ke puncak Gunung Tianzhu. Tidak mungkin bagi Qin Haodong untuk menyembunyikan kultivasinya saat menghadapi 3 orang suci. Karena dia tidak bisa lagi berpura-pura lemah, dia akan menunjukkan agresivitasnya. Melihat sosoknya yang kuat, para master dari 7 keluarga besar mengangguk diam-diam. Tampaknya tebakan mereka sebelumnya benar. Sebagai kepala Sekte Tang, Qin Haodong telah mencapai level Saint. Berdiri di puncak Tianzhu, Qin Haodong meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap para prajurit di kakinya. Zhan Wudi, Cha Taihang, dan Kan, siapa di antara kalian yang ingin mati lebih dulu? Raungan itu begitu dahsyat hingga melingkari pegunungan dan semua orang yang hadir dapat mendengarnya. Kan berteriak, saya duluan, kalau kalian mendahului saya, bonus dan kecantikan saya akan hilang. Setelah itu, tubuhnya yang tinggi bagaikan meteor meluncur turun dari puncak gunung. Tidak seperti orang suci lainnya, ia mempraktikkan keterampilan eksternal yang sangat langka. Keterampilannya sangat kuat, tetapi ia tidak dapat mengendalikan ki langit dan bumi untuk terbang. Meski begitu, ia sangat cepat, merobohkan pohon-pohon dan batu yang tak terhitung jumlahnya bagaikan tank. Di kaki puncak Tianzhu, dia dengan mudah memasukkan tangannya yang bagaikan palu besi ke dinding batu yang keras, lalu memanjat dengan cepat. Dia tampak tinggi dan berat, tetapi dia 10 kali lebih cepat daripada seekor monyet. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai puncak Tianzhu. Ketika sampai di puncak bukit, lelaki itu memukul-mukul dada berototnya dengan kedua tangan, sambil melolong liar, seperti gorila dalam film Tarzan. Cepat ke sini, bocah mainan, aku akan mencabik-cabikmu. Qin Haodong menatap pria besar di depannya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Butuh banyak bakat dan kerja keras baginya untuk menjadi ahli bela diri eksternal yang sempurna. Dia berkata dengan tenang, ya, tapi aku ragu apakah kau bisa mengalahkanku. Pergilah ke neraka. Kan meraung dan meninju wajah Qin Haodong dengan tinjunya yang besar. Pukulan itu begitu kuat sehingga udara di sekitarnya tampak runtuh dengan suara siulan yang teredam. Dia sudah tamat, Dewa Binatang sudah melancarkan aksinya, orang ini pasti sudah mati. Qin Haodong benar-benar tidak beruntung, jika 2 orang suci lainnya melawannya, dia mungkin akan mati dengan lebih damai, tetapi Dewa Binatang Buas akan mencabik-cabiknya. Jangan berisik, kamu lupa bahwa Qin Haodong juga seorang Saint, dia baru saja terbang ke puncak gunung, mungkin dia bisa melakukan keajaiban. Dalam diskusi banyak petarung, Qin Haodong juga melancarkan gerakannya. Dia tidak memilih untuk menghindar seperti yang dipikirkan orang lain. Dia juga melancarkan pukulan ke arah musuhnya. Pukulannya tampak tenang dan ringan, sama sekali tidak sekuat pukulan Kan.
Tinjunya beberapa kali lebih kecil dari Kan, dan kedua tinju itu membentuk kontras yang mencolok. Sebelum kerumunan itu sempat mengatakan sesuatu, kedua tinju itu saling beradu dengan suara keras yang memekakkan telinga. Kemudian aliran udara yang dahsyat itu menyapu kerikil dan daun-daun busuk di puncak gunung dan berhamburan dengan liar. Yang paling mengejutkan adalah Qin Hao Dong hanya mundur beberapa langkah sementara Dewa Binatang Buas dengan cepat mundur lebih dari 10 meter. Tubuhnya yang besar tampaknya telah ditembakkan dari bola meriam. Kalau saja dia tidak mengulurkan tangannya untuk meraih pohon kecil di sebelahnya, dia pasti sudah terjatuh dari puncak Tianzu. Semua orang tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pemuda kurus seperti itu benar-benar dapat mengalahkan Dewa Binatang Buas dalam hal kekuatan. Ya Tuhan, apa yang kulihat, bagaimana dia melakukannya? Pemuda ini terlihat kurus, tetapi dia lebih kuat dari Dewa Binatang Buas, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan. Oh tidak, aku bertaruh penuh pada binatang buas itu semua milikku. Bab 797 menaklukkan Dewa Binatang. Namun, mereka tidak tahu bahwa Qin Hao Dong sedang berlatih fisik kayu hijau abadi yang mendominasi dunia kultivasi. Itu sama seperti keterampilan eksternal lainnya. Di kaki gunung, Zhan Wudi tersenyum dan bergumam, wah, menarik sekali, aku menganggapmu sebagai batu loncatan, tetapi tampaknya kau lebih kuat dari yang kubayangkan. Terpukul oleh pukulan ini, Dewa Binatang Buas sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, sifat binatangnya bangkit. Matanya memerah dan dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi, lalu menerjang Qin Hao Dong lagi. Namun, Qin Hao Dong terlalu kuat. Dewa Binatang Buas memiliki kelebihan yang tak tertandingi dibanding orang lain, yaitu tubuhnya yang kuat. Namun, kelebihannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan fisik kayu hijau abadi milik Qin Hao Dong. Dia bukan tandingan Qin Hao Dong dalam hal kecepatan, kekuatan, atau ketangguhan tubuhnya, jadi nasibnya adalah dipukuli habis-habisan seperti karung pasir. Hanya dalam beberapa menit, Kan dirobohkan puluhan kali oleh Qin Hao Dong. Namun, metode kultivasinya cukup mengesankan. Meskipun dia dipukuli, dia tidak terluka. Anak mainan, kau memang kuat, tapi kenapa, tidak ada yang bisa menembus pertahananku, aku punya tubuh yang tak terkalahkan. Sambil berbicara, Kan sekali lagi memukul dadanya dengan kedua tangannya, memperlihatkan betapa kuatnya pertahanannya. Pertahanan Kan sangat tangguh, kudengar bahkan senapan runduk tidak dapat menembus tubuhnya. Saya bertaruh pada Kan, meskipun dia tidak bisa menang, sepertinya dia juga tidak akan kalah, pertarungan ini kemungkinan besar akan berakhir seri. Menurutku tidak, meskipun Qin Hao Dong tampaknya memiliki beberapa kelebihan, kekuatannya terbatas, ketika semua kekuatannya habis, dia akan tercabik-cabik. Saat semua orang mendiskusikan hasilnya, Qin Hao Dong tiba-tiba menusukkan pedangnya ke dadakan dengan cahaya kemasan. Kan tidak sebanding dengan Qin Hao Dong dalam hal kecepatan. Dia gagal menghindari pedang itu. Dia juga tidak terlalu gugup. Seperti kata orang, bahkan peluru senapan runduk tidak dapat menembus kulitnya, apalagi pedang biasa. Namun dalam sekejap mata, dia merasakan sakit luar biasa di dadanya. Kan terkejut. Dia sudah lama tidak merasakan sakit. Sejak dia menguasai body refining skill, tidak ada yang mampu menembus pertahanannya. Ketika melihat ke bawah, dia melihat sebilah pedang emas besar telah menusuk dada kirinya, dan kedalamannya sekitar 7 atau 8 cm. Selama Qin mengayunkannya dengan lembut ke depan, pedang itu dapat menembus jantungnya. Bagaimana mungkin? Pedang macam apa ini? Bagaimana bisa menembus pertahanannya? Kan ketakutan, tetapi dia tidak berani bergerak. Dia tahu bahwa pedang Qin akan langsung menembus dadanya jika dia bergerak. Qin Hao Dong berkata dengan tatapan membunuh, ada dua pilihan, menyerah atau mati. Secara umum, orang-orang yang tamak dan bernafsu takut mati, dan Kan tidak terkecuali. Meskipun dia kuat, dia tetap takut mati. Dihadapkan pada pilihan antara hidup dan mati, dia langsung berteriak, saya menyerah. Qin Hao Dong mendengus dan dengan lembut menggoyangkan pedang Xuan Yuan di tangannya. Darah Kan langsung membumbung tinggi ke udara dan menghilang menjadi rune emas. Mereka menandatangani kontrak tuan pelayan. Mulai sekarang, Kan adalah pelayan Qin Hao Dong, dan dia tidak bisa mengkhianatinya seumur hidupnya. Kebugaran fisik Kan sangat bagus. Selain itu, Qin Hao Dong tidak berniat membunuhnya. Setelah dia mencabut pedang Xuan Yuan, luka di dada Kan mulai sembuh dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dadanya kembali seperti semula. Dia berkata dengan hormat, Guru, apakah Anda ingin saya membantu Anda menghadapi 2 tantangan lainnya? Tidak, kau tidak perlu melakukan apapun, kembalilah ke Eropa dan jadilah kaisar bawah tanah, ikuti saja perintahku. Ya, Guru. Kemudian Kan membungkuk rendah kepada Qin Hao Dong dan melompat turun dari puncak Tianzu. Orang biasa pasti akan patah tulang jika melompat dari puncak setinggi itu. Namun Kan sama sekali tidak peduli. Saat mendekati tanah, ia mengulurkan tangannya dan menggaruk dinding batu untuk mengurangi benturan, lalu mendarat dengan bunyi plop.
Kemudian dia menghilang ke pegunungan seperti kera dan kembali ke Eropa sesuai dengan pengaturan Qin Haodong. Yang lain tidak mendengar percakapan di antara mereka, tetapi mereka tahu bahwa Dewa Binatang Buas, Kan, dikalahkan oleh Qin Haodong. Dan Kan yakin akan hasilnya. Saya sudah selesai, semua harta benda saya telah hilang. Ya ampun, kok bisa dia kalah, dia kan penguasa Eropa. Saya sudah tamat, saya akan kehilangan semua kekayaan saya, sepertinya saya hanya bisa bertahan hidup dengan kompensasi. Mereka yang bertaruh pada Kan merasa sangat menyesal, sedangkan mereka yang bertaruh pada Qin Haodong merasa sangat gembira. Mereka menjadi pusat perhatian dunia. Semua arena perjudian besar telah mengirimkan pengamat mereka sendiri. Melihat bahwa Qin Haodong telah memenangkan pertandingan dengan mudah, arena-arena besar mulai meningkatkan peluang satu demi satu. Peluang sebelumnya adalah 1:0,5 untuk Kan dan 1:2 untuk Qin Haodong. Mengingat bahwa petinju suci, Cha Taihang, sedikit lebih kuat dari Dewa Binatang Buas, peluangnya adalah 1:0,4 untuknya dan 1:2,5 untuk Qin Haodong. Setelah pertandingan, kasino besar segera mulai menyesuaikan peluang. Peluang Cha Taihang dan Qin Haodong ditetapkan pada 1:1. Namun, peluang Zhan Wudi tidak banyak berubah. Peluangnya tetap 1:0,1 untuk Zhan Wudi dan 1:8 untuk Qin Haodong. Jelaslah bahwa dunia bawah tanah sangat yakin dengan kekuatan Zhan Wudi. Setelah berhadapan dengan Dewa Binatang Buas, Qin Haodong menatap kaki gunung lagi dan berteriak dengan nada mendominasi, Cha Taihang, Zhan Wudi, siapa yang maju lebih dulu? Sesaat, mata semua orang tertuju pada Zhan Wudi dan Cha Taihang. Kedua orang ini terdiam dan tidak segera menjawab. Alasan mengapa Cha Taihang datang untuk menantangnya adalah karena ia menganggap Qin Haodong sebagai Grandmaster tingkat 9 yang lemah. Ia pikir ia dapat mengalahkan pemuda ini dengan mudah dan kemudian mengambil kembali peta reruntuhan kuno dan membunuh Kim Ji-hyun. Namun kini situasinya telah berubah. Qin Haodong jauh lebih kuat dari yang ia kira. Ternyata ia telah mencapai tahap awal Sein Realm. Bahkan jika ia bisa menang, ia harus membayar harga yang mahal. Jadi dia ingin Zhan Wudi bertarung melawan Qin Haodong dan langsung membunuhnya. Dengan begitu, dia bisa mengambil peta dan membunuh Kim Ji-hyun dengan lebih mudah. Namun, Zhan Wudi tidak terburu-buru menuju puncak Tianzhu seperti yang diharapkan Cha. Dia juga punya idenya sendiri. Dia menantang Qin Haodong terutama karena dua alasan. Di satu sisi, Qin Haodong telah membunuh murid-muridnya, Li Long dan Li Hu. Jika dia tidak muncul dan membunuhnya, reputasi Qin Gang di luar negeri mungkin akan terpengaruh. Di sisi lain, dia ingin menjadikan Qin Haodong sebagai batu loncatan untuk mengumumkan kepulangannya ke Huaxia. Tuan Hao Yue mungkin muncul saat itu, jadi dia juga bisa membalas dendam. Dia mengira membunuh Qin Haodong tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut, dan kekuatannya tidak akan terlalu terpengaruh. Namun, kekuatan Qin Haodong saat ini sudah di luar dugaannya. Meskipun pemuda itu masih belum sebanding dengannya, dia bisa menyerap kekuatannya. Meskipun ia telah mencapai tahap awal Sein Realm, ia tidak yakin apakah ia dapat mengalahkan Master Hao Yue. Oleh karena itu, ia harus menjaga dirinya dalam kondisi terbaik demi Master Hao Yue. Dalam kasus ini, tentu saja pilihan terbaik adalah meminta Cha Taihang maju terlebih dahulu. Dia menoleh dan berkata, Tuan Cha, Anda duluan. Cha Taihang mencoba mengambil untung dari pertarungan mereka. Dia tidak pernah berpikir akan menyerang, tetapi dia tidak berani menolak tawaran Zhan Wudi. Bagaimanapun, Zhan Wudi satu tingkat lebih tinggi darinya. Baiklah, aku akan membunuhnya sekarang juga. Dia tetap bergegas ke puncak Tianzhu setelah ragu-ragu. Dia baru saja melihat penampilan Qin Haodong. Pemuda ini cukup kuat, tetapi kekuatan tubuhnya adalah andalannya. Dia mengalahkan Kan terutama dengan senjata ajaibnya. Karena itu, dia percaya bahwa dia mungkin dapat membunuh orang ini dengan satu pukulan asalkan dia mengeluarkan keunggulannya sepenuhnya. Berdiri di puncak Tianzhu, dia berkata kepada Qin Haodong, Nak, aku bisa mengampuni nyawamu asalkan kau menyerahkan peta yang diberikan Kim Ji-hyun kepadamu. Qin Haodong berkata, jangan melamun, sebelum aku datang, aku sudah berjanji padanya bahwa aku akan membunuhmu hari ini. Kau masih di tahap awal Sein Realm, dan kau bukan tandinganku, serahkan peta itu dan aku bisa menyelamatkan nyawa Kim Ji-hyun. Dia benar-benar tidak ingin bertarung sampai mati dengan Qin Haodong sekarang. Dia hanya ingin mendapatkan peta reruntuhan kuno. Selama dia mendapatkan harta karun dan meningkatkan kultivasinya, tidak akan sulit untuk menghancurkan Sekte Tang. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bicara omong kosong, mari kita mulai. Pergilah ke neraka. Melihat tidak ada harapan untuk perundingan damai, Cha Taihang meraung dan kemudian meninju Qin Haodong. Dikenal sebagai petinju suci, Cha Taihang lebih lincah daripada Kan, dan keterampilan meninjunya juga lebih hebat. Pukulannya telah berubah menjadi banyak bayangan di tengah jalan. Mereka yang berdiri di kaki gunung mendapati bahwa Qin Haodong saat ini dikelilingi oleh bayangan tinju Cha Taihang. Tidak ada jalan keluar.
Beraninya cahaya kunang-kunang bersaing dengan terangnya bulan. Qin Haodong mendengus dan meninjunya. Dengan rohnya, Qin Haodong dapat mengenali tubuh asli Cha Taihang dalam sekejap. Keterampilan meninju Cha tidak berguna baginya, tidak peduli seberapa hebatnya keterampilan itu. Tinju mereka saling beradu. Kedua ahli tingkat Sein mengerahkan segenap kemampuan mereka dan langit tiba-tiba mendung dengan pasir dan batu beterbangan di udara. Tinju Cha Taihang tidak sebanding dengan kekuatan Qin Haodong. Qin Haodong hanya mundur 2 atau 3 langkah, dan dia terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Untungnya, dia dapat mengendalikan ki langit dan bumi, jadi dia terbang kembali dan tidak jatuh dari puncak Tianzu. Meskipun mereka hanya bertukar satu jurus, Cha Taihang telah sepenuhnya menyadari betapa kuatnya Qin Haodong. Dalam menghadapi lawan sekuat itu, bahkan jika dia bisa menang, dia harus membayar harga yang mahal, yang bukan merupakan hal yang diinginkannya. Qin Haodong, aku akui kau sangat kuat, tetapi Zhan Wudi masih menunggumu, dia adalah musuh terkuatmu saat ini. Kau masih bisa bertarung dengannya jika kau tetap kuat. Jika kita bertarung sampai mati, aku khawatir kau akan dikalahkan olehnya. Jadi mengapa tidak memberikan peta itu padaku? Aku akan segera pergi dan membayarmu 1 miliar yuan sebagai kompensasi. Petik 2. Kau salah, tidak akan membuang banyak energiku untuk membunuh rival sepertimu, lagi pula, kau tidak bisa pergi dari sini hari ini, aku pasti akan melakukan apa yang kujanjikan pada Kim Ji-hyun. Setelah mengatakan itu, Qin Haodong berhenti berbicara dengannya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Cha Taihang. Dengan kilatan cahaya keemasan, pedang Xuan Yuan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh langit dan menenggelamkannya. Cha Taihang tercengang. Dia baru saja melihat kekuatan pedang Xuan Yuan. Bahkan kan tidak dapat menahannya dengan pertahanannya yang hebat, apalagi dia. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memukul tanpa henti, mencoba melenyapkan bayangan pedang Qin Haodong. Bab 798 Tuan Hao Yue. Cha Taihang berusaha sekuat tenaga, dia bukan Qin Haodong yang memiliki spirit. Dia meninjukin secepat yang dia bisa, tetapi semua targetnya adalah ilusi dan dia meleset. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di dadanya dan melihat semua bayangan pedang menghilang. Sebuah pedang emas besar memotong dada kirinya dan langsung menusuk jantungnya. Embun. Cha Taihang memuntahkan seteguk darah. Dia pikir dia tidak akan kalah dari Qin Haodong, tetapi dia telah dikalahkan oleh pemuda ini dengan sangat menyedihkan. Qin membunuhnya hanya dengan satu pukulan dan pedang. Qin Haodong menendang perutnya, menjatuhkannya dari puncak Tianzu. Tubuh Cha Taihang jatuh dari puncak gunung dan menghantam tanah di depan para anggota Sekte Tang. Tubuhnya kini menjadi seonggok daging. Sambil berteriak keras, Kim Ji-hyun menyerbu sambil membawa belati tajam di tangannya dan menikam tubuh Cha Taihang yang hancur dengan ganas. Pria ini membantai seluruh keluarga Kim demi sebuah peta. Dia akhirnya membalas dendam sekarang. Namun, petinju suci yang terkenal, Cha Taihang, meninggal secara mengenaskan dengan tubuhnya yang hancur karena keserakahannya. Sedangkan yang lain, mereka tidak peduli padanya. Yang mereka pedulikan adalah pertaruhannya. Qin Haodong kembali menjadi pemenang. Mereka yang bertaruh padanya telah memperoleh banyak keuntungan sementara mereka yang bertaruh pada Kan dan Cha Taihang hampir kehilangan segalanya. Namun, meskipun Qin telah menang 2 kali berturut-turut, tidak ada arena perjudian besar yang mengurangi peluang antara Zhan Wudi dan Qin Haodong. Mereka lebih percaya diri pada Zhan Wudi, yang dikenal tak terkalahkan di luar negeri. Berdiri di puncak gunung, Zhan Wudi sedikit menyipitkan matanya. Kekuatan Qin Haodong terus-menerus membuatnya merevisi kognisinya. Tampaknya dia harus mengambil tindakan sekarang. Dengan ketukan kakinya yang lembut di puncak gunung di dekatnya, dia muncul di puncak Tianzu dalam sekejap mata. Penonton langsung bersorak. Zhan Wudi memang berada di tahap tengah Sein Realm. Dengan kemampuan teleportasinya, dia jauh lebih kuat dari 2 penantang lainnya. Berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Zhan Wudi melirik Qin Haodong dan berkata dengan bangga, "Nak, kau hebat, kau akhirnya memenuhi syarat untuk melawanku. Ini adalah kehormatan sekaligus kesedihanmu. Kau akan mati saat aku bertindak." Meskipun Qin Haodong merasakan kekuatan besar lawannya, dia tidak terlalu gugup. Dia berkata dengan tenang, "Zhan Wudi, sebaiknya kamu tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Tidak ada gunanya mengancamku." Zhan Wudi mengerutkan kening. "Anak muda, kau begitu bodoh dan tak kenal takut, kau memang cukup kuat, tetapi kau tidak sebanding denganku, menyerahlah sekarang, kau tahu bahwa aku tidak datang ke sini untukmu." Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak pernah menyerah, karena aku telah menerima tantanganmu, kita harus mencari tahu siapa pemenangnya." Wajah Zhan Wudi langsung menjadi muram. Awalnya dia ingin menyimpan sebagian kekuatannya, tetapi karena orang ini tidak tahu terima kasih, dia harus bertindak sekarang. "Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu." Setelah berteriak pelan, momentumnya yang kuat tiba-tiba meledak. Zhan Wudi telah berlatih kekuatan es, dengan kekuatan penuhnya, puncak-puncak Tianzu terkikis oleh udara dingin, dan pepohonan serta bebatuan langsung tertutup oleh embun beku.
Itu luar biasa. Qin Haodong cukup terkejut. Dia mengerahkan seluruh ki sejati kayu hijau untuk menahan dingin yang menusuk. Ambil ini. Zhan Wudi berteriak lagi dan kemudian melemparkan pukulan ke arah Qin Haodong. Dibandingkan dengan Kan, Dewa Binatang, dan Cha Taihang, Santo Tinju, Zhan Wudi jelas jauh lebih kuat. Terdengar teriakan melengking di udara setelah dia melayangkan pukulan, persis seperti gemuruh saat petarung lepas landas dan menembus penghalang suara. Ya ampun, pukulannya menembus penghalang suara. Di kaki puncak Tianzu, Yan Feifei dan yang lainnya berseru kaget. Sebagai ahli tingkat Sein, mereka tahu betapa kuatnya pukulannya. Pada saat yang sama, semua orang khawatir apakah Qin Haodong dapat menahan serangan Zhan Wudi yang begitu kuat. Mereka yang bertaruh pada Zhan Wudi langsung bersorak. Zhan Wudi memang pantas menyandang gelar itu. Serangannya luar biasa. Mata Qin Haodong membelalak saat melihat pukulan yang menembus kecepatan suara. Dia ingin mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan Zhan Wudi, tetapi sekarang tampaknya dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Dia hanya bisa menggunakan kartu trufnya. Amitabha, Zhan Wudi, hentikan. Namun, pada saat itu, mereka mendengar seseorang melantunkan Amitabha Buddha. Seorang biksu berjubah merah tiba-tiba muncul di depan Qin Haodong. Ia mengangkat tangannya dan mendorong Zhan Wudi dengan lembut. Gerakan Hao Yue tampak biasa saja, tetapi dengan mudah menahan pukulan Zhan Wudi. Zhan Wudi meninju telapak tangan biksu itu, dan biksu itu pun segera terlempar kembali. Setelah menahan kakinya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Hao Yue, akhirnya kau di sini." "Tuan Hao Yue, ya ampun, Tuan Hao Yue ada di sini. Apakah ini Master Hao Yue, master terbaik di Huaxia? Akhirnya aku melihatnya." Tuan Hao Yue sudah bergerak, sepertinya Zhan Wudi akan kalah hari ini. Yah, mungkin saja, kudengar mereka berdua bertarung selama 3 hari, dan Master Hao Yue menang tipis. Sekarang Zhan Wudi telah mencapai tahap tengah Sein Realm, kurasa Master Hao Yue tidak akan menjadi pemenangnya. Amitabha. Master Hao Yue melafalkan Buddha Amitabha lalu berkata kepada Zhan Wudi, "Tuan Zhan, Anda meninggalkan Huaxia bertahun-tahun yang lalu, mengapa Anda kembali lagi?" Zhan Wudi tertawa. "Ya, aku bilang aku tidak akan menginjakkan kaki di Huaxia sampai aku yakin bisa mengalahkanmu. Tapi sekarang aku sudah mencapai tahap tengah Sein Realm, dan aku cukup kuat untuk mengalahkanmu, jadi sumpahku tidak berlaku." Master Hao Yue berkata, "Tuan Zhan, balas dendam tidak akan pernah ada habisnya, lupakan obsesimu, tidak masalah siapa yang menang." Zhan Wudi berkata dengan tidak sabar, "Baiklah, Hao Yue, kau hanya seorang biksu palsu. Mengapa kau terus melantunkan Amitabha Buddha? Karena kau ada di sini hari ini, mari kita bertarung sampai mati." Master Hao Yue mengerutkan kening. "Tuan Zhan, saya sudah mengabdikan diri pada agama Buddha, tidak ada yang namanya berpura-pura menjadi biksu." Zhan Wudi berkata, "Kamu bahkan tidak memiliki bekas luka cincin di kepalamu, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu mengabdikan diri pada agama Buddha, saya pikir kamu telah menunggu untuk kembali ke dunia sekuler." Master Hao Yue terdiam sejenak. Ketika dia telah memeluk agama Buddha, gurunya berkata bahwa masih ada hubungan antara dirinya dan dunia fana, jadi dia belum diinisiasi menjadi biksu. "Baiklah, jangan bicara omong kosong, ayo kita lakukan, aku ingin melihat seberapa besar kemajuan yang telah kamu buat selama bertahun-tahun." Zhan Wudi sudah siap. Kali ini dia terlihat jauh lebih serius dan jelas bahwa Master Hao Yue adalah lawannya yang sebenarnya. "Amitabha, karena kamu begitu gigih, aku hanya bisa menyingkirkan para iblis dan mempertahankan jalan." Guru Hao Yue juga siap untuk bertindak. "Tunggu sebentar." Qin Haodong lah yang menyela mereka. Sejak Tuan Hao Yue muncul, dia berdiri di sana dengan linglung. Baru sekarang dia tersadar. "Anak muda, apa yang bisa saya bantu?" Master Hao Yue menoleh dan melihat wajah Qin Haodong dengan jelas. Meskipun dia adalah seorang biksu terkemuka, dia tetap terkejut dan berdiri di sana seperti patung. "Tuan Hao Yue, bolehkah aku tahu namamu di dunia fana?" Qin Haodong tampak bersemangat. Tuan Hao Yue tampak berusia 40-an atau 50-an dan mereka tampak sangat mirip satu sama lain. Hao Yue tampak persis sama dengan foto yang digantung Chu Xuanyu di atas tempat tidurnya. Satu-satunya perbedaan adalah rambutnya. Itulah sebabnya dia tercengang saat melihat Hao Yue. Dia percaya bahwa pria ini pasti ayahnya, Qin Zongheng. Mendengar pertanyaan Qin Haodong, Master Hao Yue tersadar dan berkata, "Amitabha, anak muda, semuanya hampa. Aku sudah lupa namaku di dunia fana." "Jika bagimu segalanya hampa, kau tidak akan linglung saat melihatku tadi," kata Qin Haodong penuh semangat. "Tuan Hao Yue, kau adalah Qin Zongheng dari keluarga Qin, kan? Kau adalah ayahku, kan?" Angin bertiup kencang di pegunungan. Mereka yang berdiri di kaki gunung hanya bisa melihat Qin Haodong dan Master Hao Yue berbicara, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Orang ini pasti sangat ketakutan dengan Zhan Wudi, dia pasti memohon pada Master Hao Yue untuk membelanya. Itu tidak mengherankan, Master Hao Yue adalah satu-satunya orang di Huaxia yang dapat mengalahkan Zhan Wudi.
Sepertinya kita akan memiliki pemain yang berbeda, Tuan Hao Yue akan turun ke lapangan. Menghadapi pertanyaan Qin Haodong, sedikit rasa malu dan ragu tampak di mata dalam guru Hao Yue. Amitabha, anak muda, aku telah memeluk agama Buddha, tolong jangan bicarakan hal-hal duniawi lagi. Meskipun Tuan Hao Yue tidak mengakuinya, apa yang dikatakannya adalah persetujuan terhadap kata-kata Qin Haodong. Dia adalah Qin Zongheng, jenius seni bela diri yang tak tertandingi dari keluarga Qin. Omong kosong, mungkin semuanya hampa bagimu, tapi bagaimana dengan ibuku? Qin Haodong berkata dengan gembira, apakah kamu tahu betapa sakitnya ibuku, dia telah menunggumu selama bertahun-tahun. Kamu meninggalkan keluarga Qin karena aku. Sekarang semuanya sudah beres, aku masih hidup, dan semua rintangan sudah disingkirkan. Tidak ada yang menghalangi kalian untuk bersama. Mengapa kalian harus pindah agama ke agama Buddha? Dengan baik. Untuk sesaat, Master Hao Yue tidak tahu harus berkata apa. Dia melarikan diri dari keluarga Qin karena hilangnya Qin Haodong dan berubah menjadi biksu karena putus asa. Namun, dia tidak menyangka bahwa putranya akan berdiri hidup di depannya 20 tahun kemudian. Qin Haodong berkata, tidak ada alasan lagi, kamu harus kembali ke dunia sekuler sekarang, kembalilah dan tinggallah bersama ibu. Mendengar percakapan antara Qin Haodong dan Hao Yue, Zhan Wudi juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang ditantangnya sebenarnya adalah putra dari Master Hao Yue. Keduanya menjadi bersemangat. Jika dia bertindak sekarang, dia mungkin bisa membunuh mereka bersama-sama saat mereka tidak siap. Namun, yang ditekuninya adalah seni bela diri murni. Dia adalah seorang pejuang yang bermartabat, jadi dia tidak akan melakukan hal yang kotor seperti itu. Dia berkata, Hao Yue, sudah kubilang kau adalah biksu palsu, sekarang putramu sudah muncul, mengapa kau masih berpura-pura menjadi biksu? Master Hao Yue menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Amitabha, bagi saya, segalanya hampa, saya tidak punya anak. Melihat Hao Yue tidak mengakuinya, Qin Haodong berkata dengan cemas, Qin Zongheng, apakah kamu masih punya hati nurani? Aku tidak peduli apakah kamu mengakui bahwa aku adalah anakmu, tetapi kamu tidak boleh mengecewakan ibuku. Sebelum Master Hao Yue sempat berbicara, Zhan Wudi berkata, baiklah, jangan bicarakan masalah keluargamu di sini, siapa yang akan bertarung denganku? Hao Yue berkata, tentu saja aku. Dia berpura-pura tenang, tetapi sebenarnya dia tercengang. Pemuda yang berdiri di depannya adalah putranya. Dia tidak melakukan tugasnya sebagai seorang ayah di tahun-tahun itu. Hari ini dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Zhan Wudi agar tidak menyakitinya. Namun tanpa diduga, Qin Haodong berkata, tidak, dia menantangku. Seharusnya aku yang menerima tantangan itu. Master Hao Yue berkata, bagaimana kau bisa melakukan itu? Dia berada di tahap tengah Saint Realm dan kecepatannya telah menembus batas suara. Kau sama sekali bukan tandingannya, kau akan mati jika menerima tantangan itu. Ayah, jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan, tidak mudah mengalahkanku. Qin Haodong menoleh ke Zhan Wudi dan berkata, ayo, aku lawanmu, mari kita mulai. Bab 799 Formasi Perangkap Naga. Zhan Wudi tidak menyangka bahwa Qin Haodong akan bersikeras melawannya setelah melihatnya menerobos penghalang suara. Zhan Wudi mencibir, baiklah, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu aku akan mengirim ayahmu untuk bersatu kembali denganmu di neraka. Melihat Qin Haodong bersikeras melawan Zhan Wudi sendirian, Master Hao Yue tidak punya pilihan selain berdiri di samping dan menonton. Begitu putranya dalam bahaya, dia akan segera datang menyelamatkannya. Ketiga orang suci itu berbincang sebentar, lalu Tuan Hao Yue berdiri di samping dan Qin Haodong menghadap langsung ke Zhan Wudi. Para penonton gempar melihat pemandangan ini. Ya Tuhan, Qin Haodong dan Master Hao Yue berdiskusi begitu lama, tetapi akhirnya dialah yang bertarung melawan Zhan Wudi, apakah dia gila? Menurutku dia tidak gila, mungkin Tuan Hao Yue tidak mau menawarkan bantuan. Dia sudah tamat, kurasa dia akan terbunuh, paling-paling dia hanya bisa menahan 3 gerakan Zhan Wudi. Mendengar perbincangan di sekitar mereka, gadis-gadis dari Sekte Tang menjadi gugup. Mereka semua siap. Selama Qin Haodong dalam bahaya, mereka akan segera bergegas untuk menghajar Zhan Wudi bersama-sama. Atas permintaan Qin, Master Hao Yue mundur dan tidak berhenti sampai ia mencapai tepi puncak Tianshu. Dia mendongak lagi, hanya untuk mendapati bahwa kedua prajurit itu telah menghilang, dan puncak-puncak Tianshu tertutup kabut tebal. Ini adalah sebuah formasi. Merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang tersembunyi di balik kabut tebal, Master Hao Yue segera menyadari bahwa itu adalah formasi yang sangat mendalam. Tidak heran Qin Haodong penuh percaya diri. Ternyata dia telah mempersiapkannya. Dia tidak menyangka putranya begitu luar biasa. Dia telah mencapai tahap awal Saint Realm di usia muda dan juga mampu mengendalikan formasi yang begitu mendalam.
Di dalam formasi, Qin Haodong tiba-tiba menghilang sebelum Zhan Wudi sempat mengambil tindakan apapun. Sebagai seorang prajurit yang berpengalaman, Zhan Wudi segera menyadari bahwa ini adalah sebuah formasi. Dia menenangkan diri dan berkata dengan keras, "Nak, biar ku beritahu, trik seperti itu tidak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut." Kemudian kekuatan dingin di sekelilingnya meledak lagi, namun dia segera menyadari bahwa kekuatannya yang tadinya sangat kuat, kini hanya mampu menutupi radius 1 meter di sekelilingnya, dan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Dia memberikan pukulan lagi dengan ragu. Meskipun dia tidak bisa melihat Qin Haodong, pukulannya cukup kuat untuk menghancurkan setengah dari puncak Tianzu. Tidak ada gunanya bagi Qin Haodong untuk menyembunyikan dirinya. Tetapi dia segera menyadari bahwa kekuatan pukulannya kurang dari 1% dari biasanya, dan dia tidak dapat membuat gelombang apapun dalam kabut. Zhan Wudi sangat ketakutan saat mengetahui bahwa kultivasinya telah melemah. Baru saat itulah dia menyadari betapa kuatnya formasi itu. Dia segera mengumpulkan kekuatannya dan hendak terbang menjauh. Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat formasi itu, jangkauannya terbatas. Selama dia bergegas keluar, dia bisa menemukan cara untuk menghancurkannya. Namun, tak lama kemudian, ia menyadari bahwa ia tidak dapat berlari keluar meskipun telah berusaha sekuat tenaga. Tampaknya ia tidak dapat terbang dalam formasi tersebut. Setelah beberapa kali gagal, Zhan Wudi sedikit panik. Kekuatannya telah berkurang di dalam formasi, tetapi dia tidak bisa pergi. Dia sekarang berada di bawah kekuasaan Qin Haodong. Bagaimana, formasiku bagus, bukan? Begitu selesai berbicara, Qin Haodong menyingkirkan kabut dan berjalan ke Zhan Wudi. Dia berkata dengan gembira, ini disebut formasi penjebak naga, yang dirancang khusus untuk orang suci. Tidak seorang pun dapat memobilisasi ki langit dan bumi di dalam formasi. Tentu saja, kecuali aku, karena aku adalah penguasa formasi dan formasi itu berada di bawah kendaliku. Aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan. Petik 2. Zhan Wudi terkejut. Dibandingkan dengan para Grandmaster, para Saint dapat memobilisasi ki langit dan bumi di sekitarnya untuk digunakan sendiri. Itulah sebabnya mereka jauh lebih kuat. Jika dia tidak diizinkan menggunakan ki langit dan bumi, dia tidak akan ada bedanya dengan seorang Grandmaster. Awalnya, dia tidak percaya, tetapi semua usahanya gagal. Alasan mengapa kultivasinya menurun dan dia tidak bisa terbang adalah karena dia tidak bisa memobilisasi ki langit dan bumi sekarang. Qin Haodong, ini adalah kompetisi yang adil, apakah kamu berani bertarung secara adil denganku? Zhan Wudi kini sudah kehabisan akal. Ia hanya bisa berharap agar Qin Haodong, yang masih muda dan pemarah, akan kesal dengan kata-katanya dan menarik kembali formasi penjebak naga. Qin Haodong merasa kesal. Namun, yang mengejutkannya, alih-alih menyingkirkan formasi, Qin malah menamparkan wajahnya. Zhan Wudi, kamu benar-benar tidak tahu malu, sudah berapa tahun kamu terkenal, kamu jelas-jelas seorang ahli yang seumuran dengan ayahku, tetapi kamu malah mengirim surat tantangan kepada seorang pemuda, beraninya kamu menyebut keadilan kepadaku. Beraninya kau memukulku. Zhan Wudi bangkit dari tanah. Ia sangat marah. Tidak ada yang berani menamparkan wajahnya sejak ia menjadi terkenal. Terutama selama tahun-tahun ketika dia memerintah Genqing di luar negeri, dia seperti seorang kaisar. Mereka yang tidak menghormatinya telah dibunuh, tetapi hari ini, dia ditampar di wajahnya oleh seorang pemuda. Dia mulai kehilangan akal sehatnya. Dia segera berlari ke arah Qin Haodong, tetapi segera dia dirobohkan olehnya. Qin Haodong menendang pantat Zhan Wudi beberapa kali lagi. Kau benar-benar bodoh, sudah kubilang aku adalah bos dalam formasi penjebak naga, kau bahkan tidak sekuat Grandmaster tingkat 9, beraninya kau melawanku. Kegagalan beruntun membuat Zhan Wudi benar-benar kehilangan kesabarannya. Seperti yang dikatakan Qin Haodong, dia hanyalah seorang Grandmaster tingkat 9 tanpa memobilisasi ki langit dan bumi. Bagaimana dia bisa bertarung dengan seorang Saint? Baiklah, aku mengaku kalah. Zhan Wudi telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tahu pentingnya bersikap fleksibel. Meskipun dia penuh amarah, dia hanya bisa menelan penghinaan Qin untuk saat ini. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan membunuh Qin Haodong dan menghancurkan Sekte Tang saat dia keluar dari formasi penjebak naga. Qin Haodong sudah melihatnya. Dia tersenyum. Apakah kamu berpikir untuk membunuhku dan menghancurkan seluruh Sekte Tang setelah kamu keluar dari formasi penjebak naga? Tidak, aku bersumpah. Jangan berbohong padaku, aku lebih percaya kontrakku daripada sumpahmu. Sebelum Zhan Wudi sempat menyelesaikan perkataannya, Qin Haodong memotongnya dan berkata dengan dingin, aku harus menyingkirkan semua bahaya yang tersembunyi, berikan aku setetes darahmu dan jadilah pelayanku, atau aku akan membunuhmu. Pada saat yang sama, pedang Xuan Yuan langsung menancap ke tenggorokan Zhan Wudi.
Selama dia berkata tidak, dia akan langsung dibunuh. Itu tidak mungkin. Bagaimanapun, Zhan Wudi adalah seorang guru besar. Ia lebih baik mati daripada menyerahkan martabatnya. Qin Haodong berkata, jika kau tidak menyerah, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi aku juga akan menghancurkan geng Qingmu. Seorang pejuang lebih memilih kematian daripada kehinaan, kata Zhan Wudi. Kamu bisa membuatku mengaku kalah, tetapi mustahil bagiku untuk menyerah. Apakah itu benar-benar mustahil? Qin Haodong mencibir, jangan membuat kesalahan, biarkan aku mengingatkanmu tentang apa yang telah kukatakan. Aku akan membunuh semua anggota geng Qingmu, termasuk putra dan putrimu yang tinggal di pecinan negara M. Apa? Bagaimana kau tahu itu? Zhan Wudi tiba-tiba pucat karena ketakutan. Dia selalu berpikir bahwa dia telah menyembunyikan putra dan putrinya dengan sangat baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya telah mengetahui semuanya. Setelah mengetahui betapa kuatnya geng Qing, Qin Haodong memutuskan untuk membawa Zhan Wudi di bawah kendalinya. Geng Qing dapat membantu mereka melawan iblis alien. Namun, dia juga tahu bahwa tidak mudah untuk menaklukkan pria sekuat itu, jadi dia meminta Deep Web untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Mereka menemukan bahwa dia memiliki seorang putra dan seorang putri. Setiap orang punya kelemahan. Zhan Wudi tidak takut mati, tetapi dia peduli pada anak-anaknya. Namun pada kenyataannya, meskipun dia tidak menyerah, Qin Haodong tidak akan menyakiti anak-anaknya. Namun, Zhan Wudi tidak tahu apa-apa tentang karakter Qin Haodong dan dia tidak berani mengambil risiko. Baiklah, aku menyerah, kuharap kau bisa menepati janjimu. Kemudian dia menggigit jari telunjuknya dan melemparkan setetes darah ke arah Qin Haodong. Qin Haodong dengan lembut menjentikkan jari telunjuknya, dan rune emas yang telah disiapkan terbang ke atas dan setetes darah menghilang di dalamnya. Cahaya keemasan menyala dan rune-rune itu juga menghilang. Mereka telah membuat kontrak tuan pelayan. Mulai sekarang, Qin adalah tuan Zhan Wudi yang tidak bisa dikhianatinya seumur hidupnya. Bangun! Karena Zhan Wudi telah menjadi pelayan yang benar-benar dapat dipercaya, Qin Haodong secara singkat memberitahunya tentang Alien Demons, dan memintanya untuk lebih memperhatikan Alien Demons dan Angel Pharmaceutical. Kita harus merahasiakan hubungan kita, aku tidak akan meminta bantuan King Gangmu kecuali jika terpaksa. Mengetahui bahwa Qin Haodong berusaha menyelamatkan mukanya, Zhan Wudi berkata dengan hormat, terima kasih, guru. Baiklah, kamu bisa kembali sekarang. Qin Haodong melambaikan tangannya dan langsung menyingkirkan formasi penjebak naga. Mereka yang berdiri di kaki puncak Tianzu menyaksikan dengan cemas. Tiba-tiba, kabut menghilang, Qin Haodong dan Zhan Wudi akhirnya muncul. Zhan Wudi berkata kepada penonton, saya kalah. Setelah dia mengakui kekalahan di depan umum, dia terbang ke udara dan menghilang dalam sekejap. Ya Tuhan, Zhan Wudi dikalahkan oleh Qin Haodong, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang baru saja terjadi. Saya sudah selesai, Zhan Wudi kalah, semua uang saya sudah habis. 3 putaran kompetisi telah berakhir. Mereka yang bertaruh pada Qin Haodong telah menghasilkan banyak uang. Tentu saja, jumlahnya sangat sedikit. Hanya Doni Randall dan Tang Sek yang bertaruh besar padanya. Namun, Qin Haodong sama sekali tidak mempedulikannya. Dia menoleh dan berjalan ke arah Tuan Hao Yue. Anak muda, karena sudah berakhir, saya permisi dulu. Master Hao Yue sudah tidak sabar untuk pergi. Pada saat itu, terdengar suara peluit di belakangnya. 7 atau 8 gadis dari Sekte Tang terbang ke udara dan mengelilingi Master Hao Yue di tengah. Ini adalah sinyal bahwa Qin Haodong telah setuju dengan mereka sebelumnya. Selama dia bersiul, gadis-gadis itu akan segera maju untuk mengepung lawan. Akan tetapi, yang mereka kepung adalah ayahnya, bukan Zhan Wudi. Melihat dia dikepung, Master Hao Yue sedikit marah. Minggir, atau aku akan mengambil tindakan. Ayah, mereka semua menantu perempuanmu, apakah ayah ingin memukul mereka? Perkataan Qin Haodong bagaikan jarum perak, yang langsung menghancurkan ki sejati yang dikumpulkan oleh Tuan Hao Yue. Jika mereka semua adalah menantunya, dia terlalu malu untuk bertindak. Pada saat yang sama, ia juga sangat terkejut bahwa putranya memiliki begitu banyak pacar, dan semuanya sangat cantik. Dia melirik mereka dan tiba-tiba melihat seorang gadis. Dia tercengang, bagaimana ini mungkin? Pada saat yang sama, Yan Feifei juga mengenalinya dan berseru, apakah kamu Qin Zongheng? Sejak bergabung dengan Sekte Tang, dia telah berusaha keras untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Sekarang dia bisa bergaul dengan Chu Xuanyu dengan damai. Namun, ketika dia melihat Qin Zongheng, dia masih terkejut. Di bawah fluktuasi mental, ki sejatinya tidak teratur, dan dia benar-benar jatuh dari bukit. Qin Haodong sudah lama bersiap. Dia memeluknya dan berbisik, karena kamu telah memilihku, lupakan saja masa lalu, dia bukan lagi Qin Zongheng, dia hanya ayah dari priamu. Mendengar apa yang dikatakannya,
Yan Feifei segera merasa lega. Dia berkata dengan malu-malu, "Yah, aku tahu itu." Bab 800 Pria botak itu tampan. Qin Haodong membujuk Yan Feifei, tetapi Qin Zongheng tidak akan tinggal di sini. "Jangan hentikan aku," katanya. "Aku sudah meninggalkan dunia sekuler selama lebih dari 20 tahun dan tidak perlu kembali sekarang." Qin Haodong kesal melihat ayahnya begitu keras kepala. "Jika kamu kembali menjadi biksu, bagaimana dengan ibu?" Qin Zongheng menghela napas panjang dan berkata, Qin Zongheng belum memenuhi tanggung jawabnya dan sekarang hanya ada Hao Yue. Begitulah yang dipikirkannya. Setelah meninggalkannya selama bertahun-tahun, dia terlalu malu untuk menghadapi istrinya. "Kau melarikan diri, kau pengecut." Namun, Qin Haodong merasa lega setelah mendengar kata-katanya. Jika dia terlalu malu untuk menghadapi Chu Xuanyu, dia tidak menganggap semuanya sebagai kekosongan. Karena dia masih memiliki kasih sayang terhadap istrinya, Qin Haodong mungkin bisa membawanya pulang. Qin Zongheng terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku tidak peduli apakah aku seorang pria atau pengecut, aku harus pergi sekarang." Kemudian dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan suatu kekuatan tak terlihat mendorong Hu Xiaoxian, Feng Wu, dan yang lainnya ke samping. Mengetahui bahwa orang ini adalah ayah Qin Haodong yang telah dicarinya selama bertahun-tahun, gadis-gadis itu tidak tahu harus berbuat apa. Mereka semua memandang Qin Haodong untuk meminta bantuan. "Tunggu sebentar," Qin Haodong menghentikan Qin Zongheng dan berkata, "Saya telah menguasai 6 dari 7 keluarga besar di ibu kota, dan saya belum tahu bagaimana cara menghadapi keluarga Qin. Mengingat apa yang telah dilakukan keluarga Qin, aku benar-benar dapat menghancurkannya. Namun, aku belum membuat keputusan akhir demi kebaikanmu. Aku ingin kau mengambil alih keluarga Qin, tetapi karena kau tidak akan kembali, aku hanya dapat menghancurkannya." Mendengar ini, ekspresi Qin Zongheng akhirnya berubah. "Kamu tidak bisa melakukan ini, bagaimanapun, dia adalah kakekmu. Saya diadopsi sebagai anak yatim sejak saya masih kecil, jika saya bahkan tidak memiliki seorang ayah, bagaimana saya bisa menganggap Qin Zhano sebagai kakek saya? Baiklah, jika kamu kembali, saya akan menjaga keluarga Qin, dan jika kamu menolak tawaran saya rasa keluarga Qin tidak seharusnya ada di ibu kota." Menyadari bahwa Qin Haodong tidak bercanda, Qin Zongheng ragu-ragu. Bagi seseorang yang tumbuh dalam keluarga bangsawan, kepentingan keluarga adalah prioritas utamanya. Itulah sebabnya dia lebih suka pergi daripada putus dengan Qin Zhano. Melihat kemenangan sudah di depan mata, Qin Haodong melanjutkan, "Ibu saya sulit hidup sendiri selama bertahun-tahun, dan dia dikejar oleh banyak orang. Namun, dia selalu memikirkanmu dan tidak pernah setuju untuk menikah lagi. Jika kau pergi lagi kali ini, dia tidak perlu lagi melajang. Aku akan mengatakan padanya bahwa kau sudah mati dan mencarikan pria yang baik untuknya." Petik 2. Mendengar ini, Qin Zongheng langsung marah. "Dasar bocah, beraninya kau." Qin Haodong memberinya senyum main-main dan berkata, "Apa yang perlu ditakutkan? Aku akan melakukannya jika kamu berani pergi." Qin Zongheng terdiam dan telah dibujuk. Meskipun dia mengenakan kasaya, dia tetap tidak melupakan istri tercintanya. "Pulanglah bersamaku, kau bahkan tidak punya bekas luka cincin di kepalamu, kau bahkan tidak bisa dianggap sebagai seorang pendeta." Kemudian dia menggandeng tangan ayahnya dan bergegas menuju ibu kota bersama anggota sekte Tang. Qin Zongheng ingin menjadi biksu karena ia pikir ia telah mengecewakan istrinya. Namun putranya telah berubah pikiran dan Qin Zongheng sekarang sangat ingin bertemu Chu Xuanyu. Mereka yang berdiri di kaki gunung itu kebingungan. Mereka tidak tahu mengapa Tuan Hao Yue mau mengikuti Qin Haodong. Yang lain tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi Qin Zhano segera menyadari bahwa Tuan Hao Yue adalah putranya, yang telah hilang selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, mereka adalah ayah dan anak. Jika Qin Haodong tidak mengenali Hao Yue sebagai ayahnya, Qin Zhano mungkin akan menduga bahwa keduanya hanya mirip. Namun sekarang Tuan Hao Yue mengikuti anggota sekte Tang, jadi pria ini pastilah Qin Zongheng. Setelah terkejut, dia berkata dengan gembira, "Dia Zongheng. Putraku akhirnya kembali." Qin Zanlong bertanya, "Kakak, apa yang kamu bicarakan, di mana Zongheng?" Qin Zanfeng juga bertanya, "Benar sekali, kakak, apakah kamu gila?" Dia Zongheng." Qin Zhano menunjuk ke arah Master Hao Yue dan berkata, "Tidak heran tidak ada kabar tentangnya selama bertahun-tahun ini. Ternyata putraku telah menjadi seorang biksu." Baru sekarang semua orang menyadari bahwa Master Hao Yue adalah Qin Zongheng. Mereka adalah orang yang sama. Setelah mendengar kembalinya Qin Zongheng, para anggota keluarga Qin awalnya gembira, tetapi kemudian emosi mereka menjadi rumit. Sejak Qin Haodong mengambil alih ibu kota, hubungan antara keluarga Qin dan sekte Tang menjadi ambigu dibandingkan dengan 6 keluarga lainnya. Karena apa yang telah dilakukan keluarga Qin sebelumnya, Qin Haodong tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka.
Jadi mereka selalu takut kalau Sekte Tang akan menghancurkan mereka jika mereka melakukan kesalahan. Sekarang Qin Zongheng yang berada di tahap tengah Sein Realm, telah kembali ke ibu kota kekaisaran. Jika dia yang bertanggung jawab atas keluarga Qin, seluruh keluarga mungkin akan menjadi hebat lagi. Namun, berdasarkan situasi saat ini, Qin Zongheng belum memaafkan mereka. Kalau tidak, dia pasti akan datang menemui mereka. Oleh karena itu, masih mustahil untuk menentukan apakah kepulangannya merupakan berkah atau kutukan bagi keluarga Qin. Bagi Qin Zanao, penyesalan yang tak terhingga kembali membanjiri dirinya. Ia memiliki seorang putra yang luar biasa dan seorang cucu yang hebat. Namun, mereka tidak menganggap diri mereka sebagai anggota keluarga Qin hanya karena kesalahan yang telah ia buat bertahun-tahun lalu. Dia menghela napas, melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo kembali." Setelah mereka pergi, 6 keluarga besar lainnya juga kembali ke ibu kota. Praktisi lain yang datang untuk menyaksikan kegembiraan juga pergi. Ketenangan kembali ke Gunung Kunlun yang luas sekali lagi. Di Sekte Tang, Chu Xuanyu sedang bermain dengan si kecil sementara Qin Haodong datang dengan gembira. "Kamu sudah kembali, kemana saja kamu? Hanya aku dan si kecil di rumah." Karena khawatir ibunya akan khawatir, Qin Haodong tidak menceritakan kepadanya tentang pertarungan antara dirinya dan Zhang Wudi. Dia tersenyum dan berkata, "Aku membawakanmu sesuatu yang berharga, ini kejutan besar, apakah kau ingin melihatnya?" "Sesuatu yang berharga, apakah Xiao Xian dan yang lainnya sedang hamil?" Chu Xuanyu berteriak kaget. Qin Zongheng telah menghilang selama bertahun-tahun, dan dia hampir putus asa sekarang. Yang paling dia inginkan adalah seorang cucu. "Bu, cucu laki-laki akan lahir di keluarga kita, bagaimana aku bisa membawanya kembali dari luar?" Qin Haodong mengeluarkan syal hitam yang telah disiapkannya untuk menutupi mata Chu Xuanyu. "Kamu akan melihat kejutannya setelah beberapa saat." "Haodong, apa yang kamu lakukan?" Chu Xuanyu berpura-pura kesal, tetapi dia membiarkan putranya menutup matanya. Sebenarnya, dia sangat menikmati keintiman di antara mereka. Setelah lebih dari 10 detik, Qin Haodong berkata, "Silakan bersiap. Momen bahagia akan segera tiba." Lalu dia tiba-tiba melepaskan syal hitamnya. Chu Xuanyu hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba terdiam seolah ada yang mencengkeram lehernya. Seorang pria yang telah diimpikannya selama bertahun-tahun muncul di hadapannya. Qin Zongheng, pria yang telah dipikirkannya selama bertahun-tahun, berdiri di depannya, yang membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Qin Haodong sudah menanggalkan jubah ayahnya dan membiarkannya mengenakan jas. Dia tampak setampan putranya. Chu Xuanyu perlahan mengulurkan tangannya, memegang wajah Qin Zongheng dan berkata, "Zongheng, apakah kamu benar-benar kembali, atau apakah aku sedang bermimpi?" "Xuanyu, ini aku kembali," kata Qin Zongheng sambil memeluknya. Merasakan lengannya yang kokoh, Chu Xuanyu yakin bahwa dia tidak sedang bermimpi. Tiba-tiba, keluhan selama bertahun-tahun membanjiri dirinya dan dia pun menangis. Qin Haodong tahu bahwa tidak baik baginya untuk tinggal di sini saat ini. Dia menggendong anak kecil itu, keluar dari kamar, dan menutup pintu untuk orang tuanya. Lin Momo, Hu Xiaoxian, dan gadis-gadis lainnya menunggu di luar. Mereka penasaran dengan reuni pasangan itu setelah lama berpisah, tetapi mereka terlalu malu untuk masuk ke dalam. Si kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, "Papa, siapakah lelaki botak itu? Dia telah membuat nenek menangis, mengapa papa tidak mengusirnya saja?" Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Tang Tang, itu kakekmu, jangan bicara omong kosong." "Kakek, kenapa dia menindas nenek?" "Dia tidak menindas nenek. Itu air mata kebahagiaan." Gadis kecil itu masih belum mengerti. Dia bertanya lagi, "Mengapa nenek begitu bahagia?" "Karena nenek suka potongan rambut kakek, menurutnya, kepala kakek yang dicukur itu bagus." Mendengar jawaban konyol itu, gadis-gadis lainnya tertawa terbahak-bahak. "Oh, ternyata kepala yang dicukur itu bagus." Si kecil tampak mengerti dan kemudian berkata, "Papa, aku ingin kamu mencukur kepalamu besok." Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Baiklah, tapi aku khawatir ibumu tidak akan setuju." Qi Waner memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Tentu saja aku tidak setuju. Kau mungkin menggoda biarawati jika kau seorang biksu." Hu Xiaoxian menggigit pinggangnya dan berkata, "Jika kau berani kabur dari rumah dan menjadi biksu, kami akan merobohkan kuilmu, mengebirimu, dan membiarkanmu menjadi kasim." Melihat tatapan marah di mata mereka, Qin Haodong segera berkata, "Tidak, aku tidak akan menjadi biksu, aku punya banyak istri yang baik, bagaimana aku bisa menjadi biksu?" Mereka mengadakan perjamuan besar untuk merayakan kembalinya Qin Zongheng malam itu. Keesokan harinya, Qin Zongheng kembali ke keluarga Qin sendirian dan berdiskusi dengan Qin Zanao, kepala keluarga Qin, di ruang rahasia sepanjang pagi. Kemudian, Qin Zanao secara resmi mengumumkan bahwa Qin Zongheng akan menggantikannya sebagai kepala keluarga. Di Sekte Tang,
Qin Haodong hendak membantu Su Hui dengan kliniknya sementara Suan Yuan Lige datang menemuinya. Qin Haodong tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi ketika pemimpin pavilion Suan Yuan datang ke sini, jadi dia bertanya padanya di ruang tamu, apakah ada berita tentang setan alien. Suan Yuan Lige berkata, ini bukan tentang alien demons, aku mendapat beberapa berita tentang Angel Pharmaceutical. Setelah penyelidikan cermat oleh petugas intelijen pavilion Suan Yuan, dipastikan bahwa kantor pusat Angel Pharmaceutical berada di kota H, negara M. Apakah Anda punya lokasi spesifik? Suan Yuan Lige berkata, kami belum menemukan lokasi spesifiknya, markas besar nominal mereka juga ada di sana, di balik kedok perusahaan farmasi. Markas besar mereka pasti tersembunyi di suatu tempat terpencil, hingga saat ini, kami belum menemukan di mana lokasinya. Qin Haodong mengangguk. Tentu saja, iblis alien pasti bersembunyi di suatu tempat yang rahasia, kalau tidak, mereka pasti sudah ditemukan sejak lama. Suan Yuan Lige melanjutkan, Guru Suci, ada satu hal lagi yang terjadi, saya rasa perlu melaporkannya kepada Anda. Qin Haodong berkata, ada apa? Sun Fengqing dan Sun Bowei tiba-tiba menghilang beberapa hari setelah mereka tiba di kota N, negara M. Kami gagal menemukan mereka setelah mencari dalam waktu yang lama. Keluarga Sun sudah menelepon polisi. Kurasa ini ada hubungannya dengan Angel Pharmaceutical. Kemungkinan besar mereka membawa mereka pergi. Petik 2. Mendengar berita ini, Qin Haodong melamun. Dia membunuh Dr. Gin di Provinsi Yunnan dan menghancurkan rencana Angel Pharmaceutical. Mudah bagi Angel Pharmaceutical untuk mengetahui bahwa Sun Fengqing telah terlibat dalam pengobatannya terhadap virus zombie. Selain itu, ia juga memiliki resep pil pembersih darah Sanbao, jadi masuk akal bagi Angel Pharmaceutical untuk membawanya pergi untuk penelitian terkait. Setelah beberapa saat, dia berkata, sepertinya aku harus pergi ke negara M. Antusiasme dan keterbukaan Sun Fengqing terhadap pengobatan tradisional Tiongkok sangat membuatnya terkesan. Kali ini ia dibawa pergi oleh Angel Pharmaceutical, yang ada hubungannya dengan dirinya. Demi menyelamatkan Sun Fengqing dan Sun Bowei, sekaligus mencari rahasia Angel Pharmaceutical, ia bertekad pergi ke negara M. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.